Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini kita melanjutkan materi bahasa Indonesia yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Mohon maaf baru upload dikarenakan ada suatu kegiatan seperti video sebelumnya kemarin ya. Di bahasa Indonesia kelas 2 bab 3 ini kita menjelaskan tentang keselamatan utama atau utamakan keselamatan. Nah, tujuan pembelajaran yaitu dapat berbicara dengan volume yang tepat sesuai keadaan dan tempat bicara. Terus kalian dapat menyimpulkan nama tempat berdasarkan informasi berupa ciri-ciri tertentu. Yang ketiga itu kalian dapat menulis di sebagai kata depan dan awalan yang benar. Kalian dapat menulis cerita dengan alur awal, tengah, dan akhir. Nah, ini tujuan pembelajaran di bab 3. Ini ada gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu coba perhatikan gambar di bawah ini. Sebelah kiri itu dapat kamu ketahui apa yang mereka lakukan ya. Nah, apa yang sedang dilakukan kedua anak tersebut? Nah, disebutkan apakah garis-garis yang ada di jalan. Coba kita menuju ke layar sebelah kanan kalian. Ini ada di bacaan sebelah kanan ini, itu ada guru dan murid sedang menyeberang ya, ingin menyeberang melewati garis-garis putih yang ada di jalan ini. Nah, para siswa akan pergi ke taman. Bu Rida mengajari cara menyeberang yang aman. Tunggu sebentar, tengok kanan lalu tengok kiri, sesudahnya tengok kanan lagi. Nah, ini disebut dengan 4T. Tunggu sebentar, tengok kanan, tengok kiri, sesudahnya tengok kanan lagi. Nah, di slide selanjutnya ini Davi hendak menyeberang lebih dahulu. Bu Rida bilang ke teman-temannya, tunggu Davi, kita akan menyeberang bersama-sama. Berdirilah bersama teman-temanmu. Davi pun menjawab, baik Bu, karena Bu Rida ini menyeberang dengan muridnya, tapi lampu menunjukkan lampu merah. Jadi semua murid dan Bu Rida menunggu sampai lampunya hijau. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu ada bahas bahasa. Itu tanda seru dipakai pada akhir kalimat perintah ya. Tanda seru dipakai pada akhir kalimat perintah. Nanti saya kasih soal-soal. Nah, ini gambaran murid-murid sedang menyeberang karena lampu merah atau lampu lalu lintas itu sudah menunjukkan lampu hijau untuk penyeberang supaya lewat. Nah, kemudian Bu Rida bagaimana cara menyeberang jalan yang aman? Omi pun menjawab, tunggu sebentar, kemudian tengok kanan. Kata Bu Rida, betul. Lalu apalagi? Tengok kiri, lalu tengok kanan. Bu Rida pun menjawab, tepat sekali. Nah, apakah kalian siap berangkat sekarang? Semua anak-anak menjawab siap. Dari bacaan halaman 47 sampai 48 itu ada tokoh Bu Rida, Omi, Banyu, dan Davi. Ada Bu Rida, Davi, terus Omi, Banyu ya.
semua anak pun menjawab siap. Bahas bahasa Indonesia lagi. Tanda seru dipakai pada ungkapan yang menunjukkan semangat atau kesungguhan. Jadi tanda seru tadi dipakai pada akhir kalimat perintah. Kemudian tanda seru dipakai pada ungkapan yang menunjukkan semangat atau kesungguhan. Nah, bahas bahasa. Perhatikan tanda seru pada teks di atas. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat seru atau perintah dan mengakhiri kalimat atau kata yang menunjukkan kesungguhan. Nah, tanda seru digunakan untuk dua petunjuk ini ya, mengakhiri kalimat seru atau perintah atau mengakhiri kalimat atau kata yang menunjukkan sesungguhnya. Kemudian Bapak Ibu guru kalian itu akan menyuruh kalian mengasih tugas, buatlah kalimat perintah atau buatlah kalimat atau kata menunjukkan kesungguhan. Nah, kerjakan kemudian dikumpulkan. Oke, kita ke diskusi. Tadi kita membahas tentang bacaan cerita menyeberang di zebra cross, tapi di gambar kalian ini menyeberang melewati jembatan. Nah, diskusilah dengan 3 teman kalian. Kalian disuruh berkelompok, satu kelompok 3 anak. Kemudian yang pertama tugasnya itu, apakah kalian pernah melihat tempat penyeberangan yang disebut dengan zebra cross? Jika pernah, jawabnya iya dan di mana. Apa warna zebra cross itu? Itu biasanya zebra cross berwarna putih ya. Pernahkah kalian menyeberang jalan sendiri? Jawab ya atau tidak, atau dibantu sama orang tua atau kakak atau security. Nah, jika iya, ceritakan cara kalian melakukannya. Nah, di soal sebelumnya ini, pernahkah kalian menyeberang jalan sendiri? Kalau kalian jawab iya, pernah, itu ceritakan apa yang kalian lakukan saat menyeberang sendiri. Yang kelima yaitu, pernahkah kalian menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan? Nah, apakah menurut kalian cara itu aman? Coba diskusikan dengan teman kalian, kemudian laporkan kegiatan diskusi kalian terhadap Bapak Ibu guru kalian di kelas. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Setelah membaca cerita di halaman 47 kemarin, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ada berapa tokoh dalam cerita di atas? Tadi itu ada, kalau tidak salah, 5 ya. Ya, kemudian sebutkan apa saja 4T. Tadi sudah dijelaskan di sini. 4T itu tunggu sebentar, tengok kanan, tengok kiri, lalu sesudah itu tengok kanan lagi. Itu bisa disebut dengan 4T. Nah, apa judul yang sesuai dengan cerita di atas? Judulnya terserah kalian, tapi judul yang paling sesuai dengan cerita di atas yaitu gambar menyeberang, cara menyeberang paling aman, misalnya judulnya seperti itu. Atau ada judul lagi ya, terserah kalian apa yang paling cocok buat gambar cerita seorang siswa dan bapak ibu dan ibu gurunya menyeberang melewati zebra cross. Nah, di kurikulum Merdeka ini siswa harus berperan aktif dalam belajar, tentunya menceritakan pada sebuah gambar dengan bahasa kalian sendiri. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ini, tulis pendapat kalian tentang menyeberang jalan yang tepat yang dalam 4 kalimat. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai bantuan. Apakah anak-anak perlu belajar cara menyeberang? Bolehkah anak-anak menyeberang jalan sendiri? Apakah menurut kalian 4T adalah cara menyeberang yang baik? Apakah kalian punya cara menyeberang yang
berbeda dengan 4T tadi? Nah, ini jawabannya sesuai dengan bahasa anak-anak sendiri. Apakah kalian perlu belajar cara menyeberang? Tentu saja perlu ya. Bolehkah anak-anak menyeberang jalan sendiri? Nah, kalau ada lampu lalu lintas, kemungkinan itu anak-anak ketika sudah belajar diajari cara menyeberang mungkin sudah bisa. Tapi kalau jalan yang tidak ada zebra cross, itu sangat membahayakan bagi peserta didik atau siswa, dan perlu adanya pendampingan orang dewasa. Nah, apakah menurut kalian 4T adalah cara menyeberang yang baik? Nah, kalau iya dijawab, kalau tidak, kalau ada cara sendiri itu dijawab. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, bentuk kelompok 3 teman kalian, peragakan percakapan Bu Rida dan para siswa. Guru akan membacakan narasi cerita. Nah, ketika kalian dibacakan narasi cerita oleh Bapak Ibu guru kalian, peragakan sesuai dengan percakapan Bu Rida dan para siswa. Nah, meniru dan melakukan. Pernahkah kalian melihat lampu lalu lintas? Saya kira semuanya pernah melihat lampu lalu lintas karena sering diajak orang tuanya atau kakaknya pergi jalan-jalan. Pasti kalian pernah melihat lampu lalu lintas di samping jalan ya. Apakah kalian yang lakukan apa yang dilakukan pengendara jika lampu merah menyala? Tentunya kalau merah itu berhenti ya. Mainkan permainan lampu merah, lampu hijau. Simak guru baik-baik petunjuk guru. Nah, mungkin ada permainan lampu merah, lampu hijau. Nah, siap-siap belajar. Apakah kalian tahu tempat umum? Dapatkah kalian menyebutkan contohnya? Nah, bacalah nama-nama tempat berikut ini dengan lantang. Ini taman bermain, ini sekolah, pantai, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan kebun binatang. Adakah nama-nama tempat yang menarik? Sebutkan dan bacalah dengan lantang. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sudah tidak upload lama dan kita siap belajar kembali karena kemarin Pak Bayu ada acara, jadinya tidak upload video sama sekali. Terima kasih, itu saja. Semoga video singkat belajar hari ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.